Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Permatasari Pohan dengan NIM 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Permatasari Pohan dengan NIM 06101282227013. Kelas A Indralaya, Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Pak Sanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya ingin melakukan testimoni tentang bagaimana penggunaan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, apa sih ideologi itu? Ideologi adalah sebuah landasan atau dasar bagaimana suatu negara akan menjalankan kehidupan atau arah negara tersebut. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang tidak dapat diubah-ubah. Tanpa adanya ideologi Pancasila, dapat juga muncul perpecahan di Indonesia dan rasa benci satu dengan yang lain yang akhirnya negara Indonesia tersebut menjadi hancur dan terpecah belah. Ideologi juga merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupan dunia, sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Pancasila merupakan dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki 3 nilai utama yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya meliputi dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Selain itu, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum, termasuk mengukur penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh. Kendati demikian, Pancasila juga menjadi ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa nilai yang melekat padanya. Nilai-nilai tersebut terdiri dari yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar pada Pancasila artinya terdapat asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang sifatnya abstrak dan umum. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental menjadi nilai dasar yang memiliki bentuk berupa norma sosial dan hukum. Lembaga Pertahanan Nasional menjelaskan nilai instrumental merupakan eksplisitasi atau penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Selanjutnya, nilai praksis. Nilai praksis itu sendiri yaitu interaksi antara nilai instrumental dengan situasi sebenarnya pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Dari kelima butir sila yang terdapat dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang mencakup dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penyelenggaraan pemerintah, Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Pemerintah menjamin setiap warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi mewajibkan memeluk agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam artian, pemerintah melarang adanya ateisme di Indonesia. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila yang kedua ini masih berkaitan dengan sila yang pertama. Dalam penyelenggaraan pemerintah, negara menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bersifat universal. Universalitas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan hak atas segala bangsa yang dijunjung tinggi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dimanifestasikan melalui perwujudan keadilan dan peradaban yang aktif. Selanjutnya, perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
Selanjutnya yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat perlu ditanamkan mengingat Indonesia terdiri dari beragam ras, suku, dan agama. Dengan menerapkan nilai yang terkandung pada sila ketiga ini, masyarakat diharapkan mampu menghilangkan sikap etnosentrisme. Selain itu, nilai pada sila ketiga ini mengajarkan setiap warga negara untuk menanamkan rasa cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, memupuk rasa nasionalisme maupun rasa senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam artian umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pihak terdepan dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini merujuk pada artian demokrasi secara umum, yakni pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berada pada permusyawaratan rakyat. Yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara melindungi keadilan dan menjamin kemakmuran bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satunya dengan mengelola seluruh kekayaan alam yang ada, sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, itulah sila-sila Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berperan sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan bahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.